Para pelajar yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat. Ya. Pada bilangan berpangkat ini ada beberapa hal yang kita akan bahas. Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang definisi dari bilangan berpangkat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat dari bilangan berpangkat serta penggunaannya dalam penyelesaian soal-soal atau masalah matematika. Oke, kita mulai dari definisi bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat ini, kalau kita mau uraikan, dia definisinya, kalau kita mau punyai suatu bilangan, anggaplah A, A ini kita kalikan dengan A, kita kalikan lagi dengan A, kita kalikan dengan A, sebanyak N kali, maka kita bisa nyatakan menjadi A pangkat N. Ya. Jadi, Bapak ulangi, jika A ini dikalikan dengan A atau dirinya sendiri sebanyak N kali, maka dalam penulisan bentuk sederhana atau bentuk pangkat, kita sebut dengan A pangkat N. Ya. Dengan catatan bahwa A itu disebut dengan bilangan dasarnya atau base, bilangan dasar, sedangkan N itu kita sebut dengan atau sebagai pangkat. Nah, inilah definisi bilangan berpangkat. Nah, tentu kita bertanya semua, kenapa sih kita harus belajar bilangan berpangkat dalam matematika? Ya, sebagai ilustrasi, kalau kita mempunyai suatu operasi bilangan yang sama atau perkalian bilangan yang sama, anggaplah 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Nah, tentu cara penulisan bentuknya seperti ini itu cukup lama, ya. Nah, kita bisa lakukan dengan lebih cepat, cukup menuliskan dalam bentuk 4 pangkat 5, ya, karena 4-nya kita kalikan sebanyak 5 kali. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Kalau misalnya kita kalikan 6 kali 6 kali 6 kali 6, ya, sebanyak 7 kali, cukup kita tulis bilangan dasarnya 6, pangkatnya 7, karena 6 itu dikalikan sebanyak 7 kali. Ya. Kemudian, kita harus kenal juga, dalam bilangan berpangkat itu nanti, khususnya untuk bilangan positif dan negatif, kita harus ingat kembali, misalnya, jika negatif 2, pangkatkan dengan 3, itu kita bisa tulis negatif 2 kalikan dengan negatif 2 kalikan dengan negatif 2. Nah, jadi total, ya, negatif 2 itu kita anggap sebagai A. Jangan sampai nanti kalau kita mengalihkan dengan suatu pangkat, ya, negatif 2-nya kita tinggalkan. Nah, dengan demikian kalau kita disuruh menentukan dalam bentuk hasil, negatif kali negatif kita sudah pelajari sebelumnya itu positif 4, kalikan dengan negatif 2, tentu hasilnya adalah negatif 8. Ya, atau nanti kalau kita buat secara umum, suatu bilangan negatif atau bilangan bulat, bilangan real, A dipangkatkan dengan N, maka dia akan menjadi A pangkat N, syaratnya N-nya harus elemen bilangan ganjil. Ya. Kalau pangkatnya ganjil, kita yakin bahwa hasilnya sama aja dengan negatif A pangkat N, ya. Jika N-nya ganjil, maka kita yakin hasilnya pasti negatif. Nah, sebaliknya, jika A dipangkatkan N, sama aja dengan A pangkat N tetap positif, jika N elemen benar. Ya, atau ini misalnya negatifnya, negatif A pangkat N sama dengan A pangkat N kalau N-nya genap. Nah, itu misalnya mengenai pangkatan. Kemudian kita masuk ke sifat bilangan berpangkat. Ya, sebagai ilustrasi untuk memudahkan dalam pemahaman sifat bilangan berpangkat, jika kita diminta untuk menghitung misalnya 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 4, maka dalam matematika
kita tulis 2 pangkat 3-nya dulu. 2 pangkat 3-nya menurut definisinya itu adalah 2 kalikan 2 kalikan 2. Kemudian kita uraikan lagi 2 pangkat 4-nya. 2 pangkat 4-nya tentu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, dengan demikian, karena semua bilangan dasarnya sama, dan bilangan dasarnya sama itu adalah 2 sebanyak 6 kali, kita bisa nyatakan dalam bentuk hasil perpangkatannya adalah 2 pangkat 7. Ya. Kemudian kita bisa menyimpulkan, kalau nanti misalnya 2 pangkat 100 dikalikan 2 pangkat 50, apakah kita akan menguraikan 2-nya sebanyak 100 kali dan 2-nya yang kedua sebanyak 50 kali? Tentu tidak. Nah, dengan demikian kita harus mengetahui hubungan keduanya. 3 dengan 4 itu menjadi 7. Ya. Jadi penulisannya kita bisa tulis dalam bentuk ini 2 pangkat 3 tambahkan 4 atau pangkatnya dijumlah. Dengan demikian, dengan cara yang sama, kita bisa menentukan hasil yang diberikan pada kasus ini, misalnya yang pertama, ini kedua, yaitu 2 pangkat 100 dikali 2 pangkat 50 adalah 2 pangkat 100 ditambahkan 50. Dengan demikian, sifat yang pertama, jika bilangan dasarnya sama, pangkatnya ini nanti kita tinggal jumlahkan, atau 2 pangkat 150. Jika kita tulis dalam bentuk umum, sifat yang kita peroleh A pangkat N dikali A pangkat M, itu pangkatnya dijumlahkan. Ya, inilah sifat yang pertama tentang bilangan berpangkat. Oke, kita masuk lagi ke sifat yang kedua. Ya, sifat 2, misalnya kita punya kasus begini. 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 3. Ya. Jika kita menggunakan definisi dari bilangan berpangkat, 2 pangkat 3 dipangkat dengan 3, maka kita kerja dari pangkatnya dulu, yaitu 2 pangkat 3 kita kalikan dengan 2 pangkat 3. Kalikan lagi dengan 2 pangkat 3. Karena 2 pangkat 3 ini kita anggap sebagai A. Ya, kalau kita misalnya 2 pangkat kita buat padanan, ini sama aja dengan A pangkat 3. Ya, A kali A kali A. Ya, dengan cara yang sama, maka 2 pangkat 3 kita anggap sebagai A, maka 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Nah, kemudian sekarang kita gunakan lagi definisi. Jadi kita menurunkan sifat-sifat itu dari definisi yang diberikan. Berikutnya, 2 pangkat 3 ini menurut definisi 2 kali 2 kali 2. Kemudian 2 pangkat 3 yang kedua menurut definisi 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 3 menurut definisi itu 2 kali 2 kali 2. Sehingga kita bisa tentukan bahwa bilangan dasarnya ini ada sebanyak 9 kali. Atau kita bisa tulis dalam bentuk pangkat, yaitu 2 pangkat 9. Berikutnya, apa hubungan 3 dan 3 ini kok bisa menjadi 9? Tentu, nanti kalau bilangan berpangkat, kalau pangkatnya ya dipangkatkan lagi, maka cukup kita tulis dalam bentuk 2 pangkat 3 kali 3. Sehingga bisa muncul sifat yang kedua, yaitu A pangkat N dipangkatkan dengan M, itu kita bisa tulis A pangkat N dikali M. Nah, inilah sifat kedua yang kita bisa gunakan dalam bentuk bilangan berpangkat nanti. Oke, ini sifat 2-nya. Berikutnya, kita lanjut ke sifat 3. Kita mulai selalu dari contoh-contoh untuk memudahkan kita memahami sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat 3 tentang bilangan berpangkatnya.
Anggaplah kita punya dua bilangan berpangkat dengan bilangan dasar berbeda, kita mau kalikan namun pangkatnya sama. Anggaplah 2 pangkat 3 dikalikan dengan 5 pangkat 3. Selalu proses penguraian kita kembali kepada definisi. 2 pangkat 3 itu apa artinya? Tentu 2 kali 2 kali 2. Kemudian 5 pangkat 3 apa artinya? Tentu 5 kali 5 kali 5. Kita ingat sifat dari bila perkalian itu adalah bersifat komutatif. Artinya kita bisa kalikan 2 kali 5 ya sama aja dengan 5 kali 2. Atau 2 kali 2 kali 5 bisa saja kita tulis dalam bentuk 2 kali 5 kali 2 ya. Dengan demikian kita akan pasang-pasangkan 2 dengan 5 ini menjadi satu kelompok. 2 kali 5 jadikan satu kelompok. 2 kali 5 jadikan satu kelompok, kemudian 2 kali 5 jadikan satu kelompok. Nah, dengan demikian, seandainya 2 kali 5 ini kita kembali jadikan A, maka ini kita bisa tulis 2 kali 5 pangkat 3. Nah, inilah sifat dari bilangan berpangkat yang ketiga. Jika A pangkat N dikalikan B pangkat N, kita bisa tulis menjadi A kali B pangkat N. Ya. Sifat ini bisa digunakan manakala bilangan dasarnya bisa berbeda, bisa sama, pangkatnya sama, itu maka sifatnya bisa berubah A kali B pangkat N. Tentu yang ini bisa menjadi 10 pangkat 3. Ya. Ini sifat yang ketiga yang kita bisa hasilkan. Oke. Kita masuk ke sifat yang keempat. Sifat keempat dari bilangan berpangkat, misalnya kita ambil kasus dari pembagian. Anggaplah kita diminta membagi suatu bilangan berpangkat 5 pangkat 4 dibagi dengan 5 pangkat 2. Tentu dengan menggunakan definisi kita uraikan 5 kali 5 kali 5 kali 5. Sedangkan bagian bawahnya 5 kali 5. Ya. Dengan demikian, 5 dengan 5 ini saling membagi, hasilnya 1. 5 yang kedua, ya, dengan 5 bagian penyebut yang kedua, itu juga hasilnya 1. Ya. 5 yang tersisa, itu tinggal 5 kali 5. Atau bisa kita kembalikan dalam bentuk pangkat 5 pangkat 2. Ya. Sekarang, kita lihat bagian pangkatnya. Yang pertama itu 4, yang kedua dia 2. Apa hubungan 4 dan 2? Hasilnya 2. Tentu kalau kita lihat ini, bisa saja 4 dibagi 2 atau 4 dikurang 2. Nah, untuk meyakinkan kita ambil lagi misalnya salah satu contoh. 5 pangkat 5 dibagi dengan 5 pangkat 3. Berarti sama 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 5 kali, bagian bawahnya sebanyak 3 kali. Jika kita bagi yang sama ini, 5 bagi 5 menjadikan 1 semuanya, nah, maka tersisa tadi adalah 5 pangkat 2. Nah, sekarang kita bisa simpulkan. Kalau 4 dengan 2 menjadi 2. 5 dengan 3 menjadi 2. Apa operasi yang cocok untuk menentukan hasil pembagian pada bilangan berpangkat jika bilangan dasarnya sama? Tentu kita bisa simpulkan bahwa dikurangi. Jadi 5 pangkat 5 kurang 3. Ya, dia juga berlaku sama untuk ini, yaitu 5 pangkat 4 kurang 2. Dengan demikian nanti dalam bilangan berpangkat A pangkat M per A pangkat N itu kita bisa tulis dalam bentuk A pangkat M kurang N. Nah, ini sifat yang keempat. Sehingga nanti akan muncul sifat yang kelima. Sifat yang kelima yaitu suatu A berpangkat 0 dengan A tidak sama dengan 0, maka nilainya adalah 1.
Nah, kita bisa ilustrasikan. Kenapa bisa setiap bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1? Dengan cara misalnya 4 pangkat 3 dibagi dengan 4 pangkat 3 misalnya. Paling gampang. Dengan sifat yang tadi berarti kita jadikan kurangi. Ini N berarti 3 kurang 3. Itu sama dengan 4 pangkat 0. Atau nilainya harus 1. Karena bilangan yang sama dibagi bilangan yang sama, itu nilainya adalah 1. Ya, nah, jadi sifat yang kelima itu A pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke, demikian ya sifat-sifat tentang bilangan berpangkat yang Bapak bisa sampaikan pada video ini. Silahkan ulangi di rumah, nanti kita akan lakukan penugasan tentang sifat-sifat bilangan pangkat ya. Selamat belajar, tetap semangat belajarnya walaupun dalam keadaan pandemi. Terima kasih atas perhatian kalian.